kita ciptakan hantu baru di film yang akan kita bikin. Hantu pohon mangga kan ada. Nah, kan hantu itu kan hantu pohon mangga kayaknya. Hantu pohon sayangnya kan urban legend ada. Kita bikin sekarang. Oh, sorry bro, sorry. Rada aba-abanya. Dodo, selamat datang kembali lagi. Ya, selamat datang di podcast namanya Hidup. Ya, namanya juga hidup, pasti muncul perdebatan dan obrolan-obrolan yang kada terlalu penting. Nonton apa pian terakhir? Kuyang. Nah, Kuyang. Iya, Kuyang. Habis agak lain Kuyang lagi mabuk nonton. Ya, nonton agak lain tuh kayak ceritanya komedinya dapat, visualnya dapat. Ada sempat lagi nonton. Masih ada ya di Masih, tapi sudah karena targetnya 10 juta penonton targetnya. Biasanya film tuh ada sampai seminggu. Sudah ditutup. Ditutup nih berapa minggu itu? 2 bulan, hampir dekat 2 bulan dah. Anjir. 10 juta hampir 10 juta. juta. Target mereka kan 20. Emang secara visualnya keren, secara ceritanya dapat lah ceritanya. Dapat. Ya, relax untuk beberapa orang yang mengalami fase-fase kehidupan. Kalau Kuyang sebagai masyarakat Kalimantan yang sering bersinggungan dengan cerita-cerita Kuyang horor gitu. Iya, saya kecewa. Kenapa? Tidak menggambarkan bentuk Kuyang dan cerita Kuyangnya. Emang kayak apa? Secara visual oke, secara look visual oke, secara looknya. Oke. Kan mereka pakai CGI. Ya, secara efek visualnya keren. Jujur aku nggak nonton trailernya sama filmnya. Cuma ada undangannya untuk nonton. Namanya di grup komunitas stand up. Oh. Kayak nonton undangan. Oh ya. Primernya lah, gala primernya. Iya, gala primernya. Kayak kalau aku kan nonton sama istri. Iya. Secara look, secara visual. Iya. Mungkin film horor yang dipersiapkan atau yang dibuat semenarik mungkin film Kuyang salah satunya. Iya. Salah satu yang wow. Iya kan cerita Kuyang ke cerita masyarakat yang turun temurun pasti bakalan diceritakan orang tua. Tapi kan cerita Kuyang itu kan yang film Kuyang itu kan berangkat dari novel kayaknya. Novel. Aku lupa siapa nama pengarangnya. Kuyang maksudnya gimana? Jadi cerita film Kuyang itu diambil Kuyang yang ini. Ya, diadaptasi dari novel. Cuman secara alur cerita beda jauh. Jauh lah. Jadi kita sebagai orang yang sering mendengar cerita-cerita Kuyang kurang mendapatkan ini kayaknya bukan Kuyang nih, lebih pertarungan antara iblis sama iblis. Serius. Kuyang sama Kuyangnya berantem. Serius. Aku yang kalau nonton Kuyang tuh yang film Thailand ada itu. Oh ya. Siapa itu namanya cewek-cewek cantik, ceweknya cantik aja sih. Walah. Padahal di awal-awal ceritanya udah dapat feel-nya. Ya, ceritanya kan tentang 2 suami istri yang mau merantau ke daerah Kalimantan. Kalau urban legendnya di Banjarmasin ini, Kuyang itu adalah sosok sebuah kajian ilmuwan. Iya, ilmu. Kajian ilmuwan untuk menaklukkan pasangan kan. Iya, menaklukkan pasangan, kekayaan. Iya. Nah, kalau di situ lebih tepatnya untuk kesempurnaan ilmu hitamnya. Ada banyak film di bulan ini bulan kemarin dan sampai bulan ini yang menarik. Ya, dan tiba-tiba yang namanya film pasti menimbulkan kontroversi ya. Pasti. Ada juga film yang katanya ini lagi rame nih diboikot kan. Iya. Katanya mencemarkan agama. Kayaknya lebih tepatnya lebih kayak mengkerdilkan satu agama kayaknya. Agama, kan katanya kan yang dicekal itu kan film-film yang genrenya horor, terus
menyinggung tentang sholat. Dalam artian bukan menyinggung sholatnya. Iya, gerakannya. Ya, di situ membuat framing bahwa kita takut sholat, serius. Iya. Sehingga katanya anak-anak muda takut untuk sholat karena menonton film itu, padahal mereka emang tidak ingin sholat. Iya, cuman memang salah satunya Jet, memang aku sempat ngobrol dengan beberapa teman akibat dari sebuah film. Teman aku kan, kami punya teman. Iya. Cek aja film yang ini, salah satu filmnya yang diboikot juga, Sijin nama judul filmnya ya. Iya, gara itu diboikot juga. Susah banget ya. Efek puasa boy. Iya. Nah, kan teman aku bilang dia nonton film itu, efeknya sampai cuman kan berhasilnya sebuah film itu ketika, definisi berhasilnya film itu ketika kita merasa kita terlibat di dalam cerita atau kita terbawa suasana cerita itu emosi diambil alih oleh si penontonnya kan. Iya. Itu berhasilnya sebuah film. Nah, memang secara cerita, memang cerita film Si Jin itu aku yang nonton memang kita terbawa suasana. Nah, teman aku memang dia terbawa suasana. Jadi kan film Si Jin itu secara garis besarnya bukan menakuti, kan dia terkena santet atau terkena apa gitu kan. Pas waktu sholat banyak kan makhluk-makhluk halus yang menghampirinya apalagi saat sholat tengah malam. Iya. Nah, aku pun sempat merasakan itu juga pas film Makmum. Nah, Makmum tuh nggak diboikot. Cuman salah satu yang dipermasalahkan juga. Aku sempat juga mengomentarinya filmnya, kayaknya aku lebih mengomentari ini filmnya kayaknya nggak relate sekali sih kayaknya. Aku lebih ke situ, bukan kepada penghinaan agamanya kan. Aku lebih mengomentari ke situnya. Masa iya film tentang setan, dari sejarahnya aja gini deh. Kita pasti nonton film horor, pasti biasanya yang bisa menyembuhkan pasti adalah orang ahli dalam agamanya, atau dia bersembunyi di tempat yang suci atau di tempat yang tertutup. Atau saat orang sholat mungkin kan. Nah, di film kayak sejenis kayak Makmum, Si Jin itu kan menceritakan bahwa ketika dia sholat bahkan dia diganggu. Itu yang membuat seberapa orang yang membuat pandangan bahwa ini gara-gara ini film tiba-tiba orang sedikit takut untuk sholat. Cuma emosi untuk ketakutannya sudah pasti tersampaikan ke penonton. Iya kan. Direncanakan. Keberhasilannya padahal letaknya di situ. Iya, keberhasilannya di situ. Cuma masyarakat tidak mau menerima atas hal itu. Iya. Sama kan yang film yang dibintangi Ria Ricis ini kan, yang Kiblat kah judulnya? Kiblat. Nah, Iya. Sebenarnya itu belum tayang. Jadi kita belum. Aku sendiri baru cover filmnya aja kan. Baru trailernya aja sudah diboikot. Ya, nasib sial sekali. Itu kerugian. Tapi sebenarnya Jet lah. Cuma biasanya kalau film-film yang diboikot itu pasti akan tayang di platform aplikasi berbayar. Iya. Pasti akan ada. Jadi kita bakalan nunggu. Ya. Gak ada yang mau rugi lah, orang sudah berhabisnya berapa. Iya. Tapi kalau jujur ya Jet lah, terkait film horor, ini kita kembali lagi. Kayak teman aku, dia sempat mengalami yang namanya trauma, tentang yang namanya, bukan trauma sih, bukan ketakutan juga katanya, kayak terbawa suasana habis nonton film Si Jin. Iya. Dia ibadah sholat maghrib atau apa gitu katanya, mau sholat tahajud kayaknya, atau sholat malam kayaknya, dia merasa ada ketakutan. Kayak merasakan ada sosok yang datang. Aku sempat juga Jet waktu film Makmum itu rame, aku sempat juga. Terus aku keingat waktu kecil dibilang sama guru ngaji aku, gini-gini pernah ngaji Jet. Gini-gini pernah soal ngaji loh Jet. Iya, aku pernah TK. Iya. Jadi kalau kata guru aku itu bilangnya gini, iblis atau setan itu dia udah takut. Jangankan waktu kita sholat, pada saat kita mau ngambil air wudhu aja, kita keadaan wudhu aja, iblis itu sudah takutnya minta ampun. Iya. Ini dibuat seakan-akan iblis tidak mengenal ketakutan. Jadi apa? Nah, makanya itu yang maksud aku, kok filmnya beradanya di luar jauh jangkauannya. Iya. Makanya kata aku, kita kalau nih memang
enak ya kita berkomentar ya kan. Iya. Tapi biar bagaimanapun kan anggaplah ini masukannya. Ya kita sebagai dari kacamata masyarakat. Ya. Dan sebagai penikmat, aku kan orang hobi nonton ya. Ya sama aku juga. Hobi banget selain film bokep ya. Iya, Pornhub bagus banget. Iya. Kreatornya keren-keren. Belajar anjing. Kreatornya menjiwai. Nah, Wani hangit anjir. Sebenarnya kalau aku menilai ya kayaknya kalau kita bicara film itu kan tentang yang namanya seberapa relate-nya tentang kehidupan di masyarakat kan. Ini kita nih mahasiswa sastra kan. Iya. Mahasiswa yang berkecimpung di dunia sastra dan lulusan sastra, pasti kita selalu menilai novel itu bagus atau cerpen itu bagus atau puisi atau seluruh karya sastra ketika karya sastra tersebut seberapa luas mencakup tentang kehidupan atau mendekati kepada kehidupan yang real kan. Di film-film yang diboikot itu memang terlalu out of the box. Mana mungkin kan. Padahal itu tim kreatif itu keren banget sampai bisa menyampaikan emosi di dalamnya, menyampaikan ketakutan di dalamnya. Tapi mereka melupakan esensi dari sebuah film. Coba deh aku yakin nih dari semua orang-orang yang nonton film pasti mereka ketika film itu bagaimana sih penilaian film itu seru ketika film itu relate dengan beberapa di kehidupan nyata. Iya. Kenapa film Sidul itu sampai Sidul anak sekolahan atau Sidul anak gedongan itu sampai sekarang masih tetap dinikmati padahal filmnya sudah 30 tahun silam karena relate dengan kehidupannya tentang kehidupan masyarakat Betawi. Iya. Nah, kenapa habis itu film Laskar Pelangi atau novel Laskar Pelangi. Iya. Kenapa film itu termasuk film sukses? Karena relate. Nah, KKN Des Penari itu untuk orang-orang yang pernah mengalami KKN itu akan relate. Oh iya. Cuma kan kita lihat dari perbedaan negara ya. Kalau di Indonesia dan luar negeri itu perbedaannya hampir jauh gitu kan. Kalau di luar negeri kan agama yang sering dimunculkan sesuatu itu agama Kristen kayak Katolik. Iya, kayak gitu. Padahal mereka lebih parah, ada esek-eseknya juga. Iya, kadang-kadang. Cuma nggak tahu kenapa kan mereka tuh nggak ribut, nggak marah. Cuma kalau di Indonesia kayaknya menjadi kurang bisa untuk bersahabat dengan imajinasi yang sangat liar itu. Kita berbicara masalah agama tapi kan kayaknya nggak seru juga kan ketika sebuah ibadah atau ketika sebuah proses ibadah seseorang dicampur. Padahal kan ibadah kan bentuk yang namanya mendekatkan diri kan, berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin itu yang coba disampaikan para segelintir orang-orang yang menolak atau yang memboikot film itu bahwa mereka ini tentang ibadah loh, ini tentang kesakralan, ini tentang yang namanya hubungan manusia dengan Tuhan sudah. Nah, andai kata filmnya kan banyak kan film horor, bahkan film horor ini kalau di zaman aku yang pernah ngomong kan yang pada episode pertama. Di Indonesia sempat tren film horor itu muncul, tapi film horornya dibarengi dengan esek-esek. Nice. Enggak ada yang boikot. Tak ada sih beberapa yang mendapat boikot, tapi ada cuma kurang banyak orangnya. Cuman diminta disensor aja. Atau beberapa scene itu judulnya diganti. Seperti karena zaman dulu tuh sosial media tidak sekuat sekarang gitu. Bukan lebih tepatnya lantaran masih tentang relate kehidupannya aja. Nice. Film itu aku meyakini sampai sekarang ada perihal yang namanya tentang seberapa relate tentang kehidupannya. Aku aja ini aku kan orangnya selain jadi penikmat film, aku juga menikmati buku. Iya. Aku buku itu kalau nggak relate, ini di luar buku yang non sastra ya. Iya. Ini buku sastra. Nice. Aku pasti mencari buku yang seberapa relate atau seberapa dengan keadaan kita. Iya. Begitu juga dengan film. Nah, sampai di situ aku masih sepakatnya di situ, Jet. Kamu nggak mungkin juga kafir. Kamu nggak mungkin juga nggak sholat lantaran. Tapi efek sampingnya aku lebih ke sana aja, lebih. Ini efek sampingnya kalau oke lah kalau kayak orang-orang kayak kita, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa menerima hal itu ya. Iya. Kayaknya kita harus membuat cerita yang bagus untuk bisa diterima masyarakat. Kira-kira karya yang bagus memang harus dibuat. Iya, kira-kira kita punya ide apa dari Anda sebagai film tentang pengangguran serius. Tapi film tentang pengangguran ada serius. Mana ada judulnya. Coba aku menghina serius ada judulnya tunawisma. Serius judulnya Republik Twitter. Serius aku serius
Ada judul filmnya Republik Twitter, pemerannya Abimana. Jadinya miskin gitu. Dia menganggur, kerja dia intinya ceritanya tuh tentang percintaan, tapi ini kita maksudnya itu kan horor, pengangguran bukan masalah horor. Oke. Jadi kayak apa yang menjelaskan, mencari ide untuk film horor Indonesia semoga ya sampai sehingga tidak bisa diboikot oleh orang-orang. Yang aku masih meyakini sebuah karya itu pasti akan tetap menjadi pertentangan gitu. Kalau aku masih meyakini. Tapi kalau Ikam cuma dari kita tuh kayaknya film yang sesuai kayak apa film yang sesuai? Film yang kira-kira kita dari premisnya dulu. Premisnya anak kecil ngesot serius. Kita ciptakan hantu baru di film yang akan kita bikin. Literatur hantu itu di Indonesia ini sederhana aja. Ya. Hantu pohon mangga kan ada. Nah, karena hantu itu kan cerita horor itu kan pasti berdasarkan urban legend aja. Hantu pohon mangga kayaknya. Sayangnya kan urban legendnya ada. Kita bikin sekarang. Tiba-tiba pengusaha mangga berpikir 2 kali untuk mengeluarkan mangga. Jadi dia matinya karena ditabrak pohon mangga. Ditabrak di Google pohon mangga. Nice. Jadi kapannya tuh agak kuning-kuningan. Itu jatuhnya kayak film ajab. Tapi kayak film Malaysia judulnya Pontianak. Ada itu enggak? Kabupaten, provinsi. Tapi di Malaysia Pontianak tuh kuntilanak. Iya. Di Malaysia itu kalau kuntilanak itu namanya Pontianak. Iya. Nah, mereka filmnya out of the box yang di luar urban legend. Iya. Nah, film Pontianak itu berceritanya mereka out of the box. Iya. Posisi bagaimana mereka menggambarkan wujud Pontianak atau wujud kuntilanak yang berbadan obesitas. Serius cari kan filmnya ada film Pontianak. Kita cari trailer. Serius film bisa lebih pernah nonton nih. Serius aku tuh yang menonton nih. Beto Pontianak film ada Pontianak. Aku nonton. Nama hantu, nama daerah. Aku nonton. Serius aku nonton. Jadi di atas tali pocongnya ada bupati gitu. Pontianak judulnya. Film Pontianak Malaysia. Nah, mereka kan masih bisa lah diterima. Pontianak film Malaysia dong. Anjir ngeri. Kan coba cari. Ini Baku Pontianak. Bukannya apa Pontianak gendutnya pokoknya apa sih aku lupa. Ada ada Pontianak film Pontianak gendut Malaysia tak? Serius. Kayak gitu. Film Pontianak gendut Malaysia. Serius, obesitas judul. Nah tuh. Serius ada kan? Aku nonton. Astaga. Nonton. Jadinya kasihan. Serangan kuntilanak yang pernah kita bahas kata sudah matinya terbuli lagi. Serangan kuntilanak yang bertumbuh gendut menghantui warga desa. Jadi kisahnya itu kan karena kau terbang. Serius karena kau terbang. Sedihnya anjir ada Iya kalau kuntilanak atau Pontianak itu kan komedi kan? Ya, filmnya komedi. Digambarkan kan kuntilanak itu kan nangkring di atas pohon. Nah, iya kerjaannya nangkring di atas pohon, patah pohonnya. Serius. Oh, ini mungkin bagiannya itu kayak menyampaikan bagaimana perasaan kuntilanak kalau dia nggak bisa terbang. Iya. Gendut. Itu tadi gak tahu kan yang obesitas yang sudah mati masih aja lagi terbuli yang kita obrolin kita yang pertama lah. Anjir ada. Nah, kayak film Malaysia kan masih oke lah out of the box. Cuman yang masih yang kan untuk hiburan itu bukan tidak banyak yang tersinggung atas karya mereka. Iya, ada yang tersinggung kan nggak mungkin. Mungkin orang obesitas. Oke, mungkin. Biar sebagai body shaming. Biar sebagai aku sempat kepikiran aja. Santai dong, belum bener bangsat. Aku kepikiran loh. Kalau aku jadi pocong aja kayak apa lah yang dengan aku yang kayak ini. Nah, misalkan Pian jadi kuntilanak.
Apa yang pian rasakan? Ya kan susahnya kan naik pohon, naik terbang kan. Kuntilanak itu pekerjaannya bukan naik pohon aja. Nakutin orang kan. Nakutin orang. Dia yang ada orangnya unyu-unyu. Ya. Kuntilanak. Comeknya ya. Kuntilanak tuh version pekerjaan utamanya adalah tertawa. Nah, apa ini naik pohon? Apalagi bayangkan kalau orang bisu yang jadi kuntilanak. Kuntilanak. Suster ngesot itu adalah film orang cacat. Ya Tuhan. Makin di luar nalar lagi nih. Iya kan orang tuna apa ya, batis nggak bisa jalan tuh apa? Gagal ngededa lagi disabilitas lah gitu. Iya itu. Cuma dia sedang bekerja jadi PNS. Kita kembali lagi ke film. Nah, kan masih relate kan orang-orang cuma masih akan tetap menerima, masih bisa diterima dengan sejauh-jauhnya akal nalar. Ya tetaplah bisa kita terima lah. Coba kita bikin yang menalar semua orang bisa terima. Film apa? Film hantu yang semua orang bisa terima dan tidak tersinggung. Tuyul. Tapi tuyul ini nyuri di bank. Sudah aja bekerja samanya dengan perampok lagi. Nice. Cuma kan istrinya disedot. Ya Tuhan, neneng tiap hari. Intinya ya makanya kan itu kan sebenarnya kan makanya kan sebelum film itu tayang pasti ada tulisannya kan keterangan film ini hanya fiktif belaka. Nice. Di depan sih. Di depan. Sebelum dimulai kan film. Nah, seharusnya kan masyarakat bisa memahami ya hal di depan itu. Nah, yang namanya fiktif ya memang seperti itulah yang namanya juga fiktif. Fiktif imajinasi terlalu liar. Tapi bisa juga lah. Karena sepanjang waktu aku pernah baca buku. Penulis atau sastrawan atau seniman tidak pandai dalam berbohong. Nice. Terkadang mereka menyimpannya di dalam sebuah karyanya. Nah, bisa jadi mereka sebenarnya coba menyembunyikan sebuah karya. Bisa jadi itu pengalaman pribadi. Iya, mereka kan ingin mereka sampaikan. Iya, mereka sampaikan. Kata orang zaman sekarang secara kasar. Iya, bisa jadi digambarkan dalam bentuk lainnya. Bentuk lain cuma dengan keadaan yang berbeda. Nah, paham kan? Intinya film horor itu kadang sih film horor yang mendidik ada lah. Ada apa? Ayo. Ada film horor itu mau ada tentang pembunuhan. Mungkin film horor yang mendidik itu adalah film apa kesimpulan jangan berbuat jahat. Ya mungkin itu cuman kayaknya pesannya nggak terlalu. Tapi film film horor yang bisa aku ambil baiknya banget lah. Apa? Yang baru-baru ini yang 2022 kemarin tayang. Apa? Non. Bukan yang apa sih yang apa? Susuk. Ini ceritanya tentang susuk. Oh si lupa aku judul filmnya apa. Cuman itu bagus loh. Bahwa yang penyanyi dangdut tuh kan? Bukan. Pada intinya kan filmnya itu mengajarkan kita bagaimana bahwa efek samping dari susuk itu sampai segitunya. Susuk tuh kan ditanam di wajah. Ya dia mati dalam keadaan belum mencabut susuknya. Filmnya. Judulnya rasanya ide. Aku masih nggak betul masuk logika. Benda di dalam tubuh menimbulkan kecantikan di luar tubuh. Logikanya gimana? Kalau kita ngomong logika memang segala sesuatu itu di luar logika. Ada semua jawaban pasti ada. Semua masalah ada jawabannya. Semua jawaban pasti ada masalahnya. Makanya dari itu kan terkadang lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban pada akhirnya. Nice. Kalau masalah itu kayaknya bukan di bidangku, cuman aku yang pernah mendengar cerita-cerita itu pun juga mengaminkan gak juga separuh-separuh lah, 50-50 lah. Bisa terjadi. Karena aku masih menganggap bahwa segala sesuatu di muka bumi ini masih penuh dengan tanda tanya. Lebih banyak pertanyaan lah ketimbang jawabannya. Makanya kita nggak bisa juga memaksa untuk itu pasti ada kok jawabannya. Jangan kayak susuk tadi kan. Susuk tuh kayak jarum gitu kan. Konon kabarnya ada yang pakai jarum emas. Konon kabarnya ada yang kalau kita di Banjar kan dikenalnya dengan belantak intan. Tindik susuk. Tindik susuk masukkan ke dalam tubuh. Kan masih di luar bro. Silikon sisik. Iya kan. Pada akhirnya kan tujuannya untuk menarik orang kan. Yes.
silikon kayaknya kita nobatkan sebagai susuk. Susuk jenisnya modern lah. Pada akhirnya kan tanam benang susuk. Salah satunya kan. Pada akhirnya kan. Apakah mereka sebenarnya terilhami itulah? Terilhami kayaknya sih. Kayak wah. Tapi itu kesirikan tema modern. Oh iya, nice. Siriknya temanya modern. Sirik tema modern. Itu termasuk sirik nggak sih? Atau dilarang agama nggak lah? Aku pernah nanya apalagi orang-orang yang pakai tanam benang. Sirik itu kan menduakan Tuhan. Iya, kalau yang jenis yang ini kan silikon itu kayaknya merubah ciptaan. Ya, kayak yang susunya ukuran 34 jadi 38B. Iya. Kontolnya ukuran baterai A3 jadi ukuran baterai abis yang kuno. Pernah nggak film itu dirilis tuh kayak orang-orang India yang tatonya kayak berbentuk manusia. Kawananku ada dulu itu bilang apa anjing? Ya namanya tato umrah boy. Dia pakai tato umrah itu kan pakai yang Dinamo Tamiya serius kawan, serius. Ada yang pakai bekas stick jadi analog tuh. Tatonya kayak bekas codet gitu. Iya, yang penting ada warnanya aja. Ada nggak? Aku sempet kawanku di sini tatonya kan. Gambarnya apa? Katanya tengkorak, tapi bentuknya lebih tepatnya kayak lingkaran ada gigi-giginya lah. Serius. Itu gear motor. Iya. Tuhan. Jauh banget pembahasan kita. Kita tutup aja lah. Pada ini kita ambil kesimpulan dulu lah. Kesimpulan tidak ada. Untuk film-film yang diboykot semoga mendapatkan solusi secepatnya untuk bisa tayang. Sayang juga sudah banget berimajinasi segitu. Itu ya karyanya. Itu mereka bikinnya pakai uang juga. Uang dan pemikiran. Bagaimanapun itu juga hasil karya juga. Butuh waktu lama. Semoga mendapatkan solusi yang paling tepat lah. Iya. Ya, untuk yang mereka yang takut film horor, kalau itu menganggap bahwa itu membahayakan ya sudahlah, janganlah. Janganlah. Oke. Kita tutup. Namanya juga hidup kan pasti ada masalah di kehidupan. Ada aja orang-orang yang boikotnya kita. Oke, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, formal.